Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai implementasi dan aktivitas e-monitoring dalam peningkatan kinerja unit kerja. Kelompok 2 terdiri dari Mas Bobi, Mas Daru, Mas Bintang, Mas Bagus, dan saya sendiri, Sherliani Sita, dan Mbak Lintang dan Mas Davi. E-monitoring PU adalah sistem aplikasi berbasis daring yang digunakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, termasuk progres fisik, progres keuangan, dan capaian output dari seluruh unit kerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam melaksanakan program PU. Melalui e-monitoring, data progres proyek dapat diunggah dan diakses secara real-time oleh pihak terkait, mulai dari PPK di lapangan hingga pimpinan kementerian di pusat. Beberapa fitur dan fungsi pentingnya meliputi pelaporan progres fisik dan keuangan, pengendalian mutu dan jadwal, serta dasar evaluasi dan pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memudahkan pimpinan dalam menentukan langkah korektif. Dengan e-monitoring, PU berupaya memastikan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan perumahan rakyat berjalan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu, sekaligus meminimalisir resiko penyimpanan administrasi maupun teknis. Untuk pengguna e-monitoring sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah PPK yang digunakan untuk memasukkan data pelaksanaan di lapangan, kemudian pimpinan unit organisasi dan menteri PU yang digunakan untuk mengambil data real time sebagai referensi evaluasi dan pengambilan keputusan kebijakan. Kemudian yang ketiga, Biro Perencanaan yang menggunakan e-monitoring ini untuk mendukung manajemen program dan anggaran. Isu permasalahan yang menghambat smart governance di monitoring adalah yang pertama keterlambatan laporan progres, yang kedua kualitas dan konsistensi input data, lalu yang ketiga adalah gangguan kinerja aplikasi pada periode tertentu. Baik, untuk isu utama yang diambil adalah keterlambatan pelaporan progres kegiatan fisik dan juga keuangan. Hal ini disebabkan karena pelaporan progres di UKER itu sering tidak dilakukan sesuai jadwal dan berdampak pada data yang tersaji dalam e-monitoring ini tidak mencerminkan perkembangan terkini. Sedangkan tujuan dari e-monitoring ini sendiri adalah untuk adanya jadwal pelaporan yang ketat, kemudian dirancang untuk memonitoring kegiatan secara real time, transparan dan juga terintegrasi, yang kemudian berdampak terhadap good governance dan juga adanya agenda pelaporan yang disusun secara sistematis. Teknik TPK isu menggunakan metode APKL. Berdasarkan ketiga isu tersebut, keterlambatan progres menjadi isu utama karena terjadi secara berulang di berbagai unit kerja, berdampak luas terhadap kelancaran evaluasi, serta menghambat optimalisasi fungsi e-monitoring sebagai sistem pemantauan yang akurat dan tepat waktu. Terkait dengan isu yang ada keterlambatan dan ketidakkonsistenan input data pada sistem e-monitoring yang berdampak pada proses konsolidasi dan evaluasi data serta pengambilan keputusan, setelah kami melakukan analisis menggunakan 6 faktor, yaitu dari mulai pendanaan atau dukungan finansial, lingkungan organisasi atau faktor organisasi dan budaya kerja, sistem dan teknologi, terus selanjutnya dari materialnya ada data informasi kesiapan, data dan dokumen, terus dari sisi SDM, faktor sumber daya manusia, dan selanjutnya di faktor metode terkait prosedur dan standar operasional. Dari 6 faktor tersebut, setelah kami melakukan analisis, ternyata hampir di semua faktor tersebut terdapat penyebab atas isu ini sendiri gitu.
Oke, untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya yang sudah disebutkan, kita menawarkan beberapa solusi. Yang pertama itu ada notifikasi otomatis multi-channel. Ini tuh terdiri dari seperti ada pengiriman pengingat otomatis melalui email, WhatsApp, dan pop-up di aplikasi. Lalu akan adanya pengingat akan dikirim H-7, H-3, dan H-1 sebelum tenggat waktu pelaporan. Dan yang terakhir itu untuk notifikasi itu diharapkan setiap pengingat akan menyatakan tautan langsung ke formulir pelaporan. Selanjutnya kami menawarkan untuk diadakan penyusunan standar operasional prosedur, menyusun SOP yang jelas tentang alur pelaporan, termasuk peran dan tanggung jawab setiap pihak, lalu menetapkan tenggat waktu pelaporan yang tegas dan jelas, dan juga menyatakan langkah-langkah penanganan jika terjadi kendala teknis. Baik, saya Bobi Triguntoro akan menyampaikan pemaparan dari SWOT analisis gagasan inovasi notifikasi otomatis multi-channel. Ada yang pertama adalah bagian kelebihannya. Jadi kelebihannya ini akan memberikan satu akses yang cepat dan mudah melalui link langsung ke form pelaporan, kemudian meningkatkan kepatuhan karena ada notifikasi reguler yang berulang di H-7, H-3, H-1, kemudian ada SOP yang jelas setelah dibentuk, mempercepat evaluasi karena data masuk lebih cepat, peningkatan akuntabilitas juga melalui reward punishment dan SOP yang lebih terukur. Namun memang ada kelemahannya dari mekanisme ini. Yang pertama adanya ketergantungan pada teknologi. Mungkin orang-orang akan lebih cenderung menunggu diingatkan baru akan dikerjakan. Kemudian akan ada resistensi perubahan di awal-awal di change management. Kemudian biaya tambahan untuk meningkatkannya, mengupgrade fitur. Dan juga perlu dilakukan monitoring konsisten agar SOP dan notifikasi tidak diabaikan. Nah, ada juga tantangannya dalam penerapan mekanisme ini. Yang pertama, mungkin akan ada kendala di gangguan infrastruktur IT seperti error atau kemudian server overload. Kemudian ada perubahan regulasi yang memang harus disesuaikan lagi, sehingga akan butuh waktu untuk penyesuaian, keterbatasan SDM digital dengan tantangan digital literasi yang mungkin akan berbeda-beda, sehingga sama kembali membutuhkan waktu, resiko privasi dan keamanan data akibat pengiriman notifikasi lewat WhatsApp atau email. Namun ini kemudian dari itu semua akan ada kesempatan besar yang akan diakomodasi melalui mekanisme ini, seperti adanya dukungan transformasi digital untuk mendukung Smart ASN dan reformasi birokrasi. Kemudian juga dapat direplikasi ke kementerian lembaga yang lain secara nasional. Kemudian ada integrasi lintas sistem seperti Sakti dan OMSPAN, juga meningkatkan citra organisasi melalui kepatuhan pelaporan yang tinggi. Demikian, terima kasih. Itulah analisis kami terhadap permasalahan yang ada di e-monitoring. Terima kasih.